Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam forum Manasik Haji Indonesia. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan mikot dan ihram. Telah hadir narasumber yang akan menjelaskan. Beliau adalah Kepala Sub Direktorat Bimbingan Jemaah pada Direktorat Bina Haji, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia, Pak Arsyad Hidayat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kabar Pak? Alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah hadir. Hari ini kita akan mengawali diskusi kita dan akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan mikot dan ihram Pak. Iya. Mungkin sebelum kita membahas banyak hal, mungkin Bapak bisa memberikan pengertian kepada jemaah haji Indonesia apa itu yang disebut mikot dan apa itu ihram Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kaitan dengan mikot dan ihram ini sangat penting sekali ya, karena pertama akan menjadi pengetahuan jamaah haji, khususnya mereka yang akan melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji ya. Pengertian mikot itu sendiri, mikot itu secara bahasa adalah batas ya. Mikot ini ada dua, ada mikot makani, ada mikot zamani ya. Mikot zamani, mikot makani itu adalah mikot batas kaitan dengan tempat di mana seseorang itu bisa berniat ihram. Ya. Nah, sementara mikot zamani itu adalah batas waktu kapan seseorang itu bisa melaksanakan ihram untuk haji ya. Nah, mikot zamani itu sudah ditentukan, yaitu mulai Syawal, bulan awal Syawal sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Nah, Pak, saya potong. Mikot zamani itu berarti awal dimulainya seseorang boleh melakukan ihram berarti ya? Iya, iya. Baik. Nah, sementara mikot makani itu adalah batas tempat, tentunya disesuaikan dengan asal kedatangan jamaah tersebut ya. Ada yang nanti kalau dari Madinah kan ditentukan yaitu di Dzul Hulaifah atau Bir Ali, kemudian ada jemaah-jemaah dari negara Asia Tenggara yang pesawatnya melalui Yaman itu nanti bisa melalui Yalamlam, ada juga nanti Datu Irkin dan Zuhfah dan yang lainnya ya. Nah, ini masing-masing mikot ini saya kira itu menjadi batas tersendiri jamaah itu berasal ya. Sebagai contoh nanti kalau jamaah haji Indonesia yang mikotnya itu yang turun di Madinah kemudian memakai kain ihramnya di Madinah, maka akan mengambil mikotnya di Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Atau kalau seumpamanya jamaah yang dari Indonesia tapi langsung ke Jeddah, nanti ambil mikotnya itu bisa di atas daratan Yalamlam atau garis yang sejajar dengan Yalamlam. Selanjutnya begini Pak, apa itu yang dimaksud dengan ihram? Mungkin Bapak bisa memberikan pengertian kepada jemaah haji Indonesia biar mereka itu paham apa sungguhnya ihram. Iya. Ihram itu pengertiannya kondisi seseorang di mana dia telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Baik. Ya tentunya nanti kalau ihramnya laki-laki dia sudah berkain ihram ya. Kemudian kalau perempuan menyesuaikan, karena perempuan tidak ditentukan apa kainnya, tapi yang penting menutup seluruh tubuh kecuali yang terbuka muka dengan kedua telapak tangan. Nah, kemudian mereka yang sudah berihram mereka terkena nanti larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar ketika dia berihram. Sebagai contoh ya, nanti dia tidak boleh seumpamanya memakai wangi-wangian, kemudian mereka tidak boleh mencabut pohon-pohonan, membunuh binatang, kemudian berhubungan suami istri dan lainnya. Baik, artinya ketika ihram dimulai, artinya aturan-aturan dan larangan-larangan itu sudah mulai berlaku begitu. Betul. Yang secara pakaian sudah jelas, itu artinya ketika mereka sudah dimulai dengan berpakaian ihram baik laki-laki maupun perempuan. Betul. Baik Pak Kasubdit, selanjutnya begini Pak. Pada saat seseorang itu berpakaian ihram, memulai berihram,
apakah niat mereka harus diucapkan dengan lisan Ya. atau boleh nggak hanya cukup dalam hati? Ya, ulama berbeda pendapat kaitan dengan masalah ini, pelafalan ihram ya dalam niat. Baik. Apakah itu sunnah, apakah wajib ya? Jadi ada dua pendapat ya. Syafi'iyah atau madhab Syafi'i dengan madhab Hambali mengatakan bahwa melafalkannya itu hukumnya sunnah. Sementara ada yang mengatakan wajib, yaitu sebagaimana dipegang oleh madhab Hanafi. Artinya nanti kalau wajib itu harus dilakukan, harus dilafalkan. Kalau tidak dilafalkan maka tidak sah hukumnya ya. Kalau yang mengatakan wajib, tapi umumnya kita dari Indonesia yang mayoritas madhab Syafi'i mengatakan sunnah melafalkan niatnya. Oh, baik. Kemudian begini Pak, pada saat seseorang memulai berihram, baik itu tadi ada yang melafalkan maupun yang tidak, apakah kemudian jemaah yang bersangkutan itu harus bersuci atau boleh tidak bersuci? Iya. Jadi niat ihram itu sebenarnya tidak dipersyaratkan orang bersuci. Ya, artinya boleh orang yang tidak wudu ya itu untuk melakukan niat ihram ya. Cuma diutamakan. Ya, karena apa? Karena kan nanti sebelum berihram tentunya dia harus sholat ihram dulu. Kalau sholat ihram tentunya harus berwudu dulu, harus bersih dulu. Nah, setelah sholat ihram selesai, baru seseorang itu biasanya melafalkan atau meniatkan dia untuk melakukan ihram, baik ihram untuk umrah ataupun ihram untuk haji. Untuk haji. Iya. Ya. Kemudian begini Pak, jika jemaah haji maupun jemaah umroh gitu sudah melewati daerah mikot, tempat untuk mikot, namun dia tidak niat untuk berihram, apa yang dilakukan, yang harus dilakukan? Ada 4 alternatif ya, tergantung kondisinya ya. Pertama, kalau seumpamanya sebagai contoh ya, jamaah dari Madinah seharusnya niat ihram di mikot Bir Ali ternyata kelewat. Nah, kalau seumpamanya kelewatnya belum begitu jauh, ya cari alternatif termudah ya kembali ke mikot awal, ke Bir Ali, artinya bis kembali lagi ya. Nah, kalau seumpamanya sudah begitu jauh, bahkan mungkin sudah mencapai lebih dari 250 kilo sampai 300 kilo, nah itu ngambil mikot yang sejajar dengan zuhfa, atau istilah dalam fikih itu muhadah, menarik garis lurus dengan mikot zuhfa, itu boleh. Diperbolehkan ya? Diperbolehkan. Nah, zuhfa ini kan jaraknya saya kira sekitar di atas 100 kiloan lah ya, 100 kiloan dari kota Mekah, sebelum kota Mekah. Nah, ada lagi kalau seumpamanya terlanjur sudah masuk ke Mekah, ya terlanjur sudah masuk ke Mekah, maka jamaah haji bisa keluar mengambil mikot yang jaraknya itu 2 marhalah. 2 marhalah itu jarak sekitar 89 kilo atau 89 setengah lah. Ya, artinya nanti keluar ke Jeddah atau ke arah Madinah yang jaraknya itu 2 marhalah ya. Nah, itu yang ketiga ya. Atau yang keempat, ada pilihan lebih mudah lagi, tapi ini ada konsekuensinya, tentunya terkena dam. Jadi dia tidak perlu keluar dari Mekah, dia cukup berniat ihram dari hotel tempat tinggalnya, kemudian langsung melaksanakan umroh atau melaksanakan pokoknya sesuai dengan niatnya ya. Nah, tapi dia dikenai sanksi, yaitu harus membayar dam dengan memotong seekor kambing. Ya, jadi 4 pilihan itu saya kira secara hukum sah, tinggal dipilih sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ya. Kemudian begini Pak, yang tadi Bapak sampaikan itu biar jemaah kemudian mengajak atau belajar, pernah nggak terjadi hal yang tadi Bapak sampaikan, ada jemaah haji kemudian sudah melewati mikot, dia tidak berihram, kemudian dia mengambil salah satu alternatif tadi. Nah, lazimnya itu apabila pernah terjadi yang dipakai yang mana gitu loh?
Alternatifnya kemana? Apa balik lagi misalkan yang gelombang pertama ke Bir Ali atau kemudian tadi itu yang sampaikan ke Bapak? Ya tergantung kondisinya masing-masing ya. Seumpamanya kalau kondisinya tadi lebih dekat ke Madinah ya kembali ke Madinah ya. Tapi ada juga sih jamaah yang sudah nyampe Mekah ternyata memilih untuk kembali lagi ke Mikot Bir Ali yang jaraknya itu 450 kiloan. Tentunya ini sangat jauh sekali ya. Nah, kalau pihak perusahaan transportasi bis yang mengantarkan dia istilahnya memberikan kesempatan, saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau seumpamanya pihak perusahaan mengatakan saya tidak bisa lagi membiayai atau memfasilitasi untuk kembali ke Bir Ali, nah ini yang saya kira menjadi masalah. Saya kira pilih pilihan yang paling mudah dan bisa dijangkau tadi, mungkin ke dua marhalah ya. Dua marhalah itu jaraknya 80 atau 90 kiloan ya, yang notabene mungkin di bawah jarak Zuhfa yang melebihi 100 kiloan. Tadi kan ada pilihan juga Zuhfa. Betul. Yang garis lurus dengan Zuhfa ya. Tapi ini kan di atas 100 kiloan. Makanya pilihan tadi saya kira keluar ke mikot yang jaraknya di atas dua marhalah, yaitu saya kira secara hukum sah, tidak ada masalah. Gini Pak, ya saya kira memang jemaah perlu pahami ini supaya kemudian jemaah kan begini Pak, kalau dia harus misalkan nih ternyata terlupa tidak mikot di Bir Ali, dia harus berkeyakinan kembali ke Bir Ali, padahal kan itu menguras tenaga, nanti berpengaruh ke kesehatan dan sebagainya. Itu mungkin yang pesan kami ingin sampaikan. Kemudian selanjutnya begini Pak, kan tadi Bapak sudah singgung secara implisit bahwa ada jemaah kita yang mikotnya itu di Yalamlam, itu bagi jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang kedua, begitu ya Pak? Yang gelombang pertama untuk diketahui para jemaah sekalian itu seluruhnya mengambil mikot di Bir Ali karena turunnya di Jeddah. Tapi kemudian begini Pak, apabila ada keraguan-raguan dari jemaah pada saat di Yalamlam itu karena kecepatan pesawat begitu tinggi begitu, bolehkah kemudian dia memantapkan atau mengulang mikotnya itu di Bandara Jeddah? Iya. Emang fatwa MUI pernah menetapkan bahwa Jeddah itu sebagai salah satu lokasi mikot niat jamaah haji Indonesia. Bahkan ini juga saya kira kita pernah membaca juga referensi dari fatwa ulama Arab Saudi mengatakan bahwa Bandara Jeddah ini sebagai mikot jamaah haji yang datang dari luar Arab Saudi ya. Nah, ada juga yang mengatakan kalau seumpamanya sampai terlewat tapi masih di sekitar Jeddah, selama itu masih dalam jarak 2 marhalah atau 90 kilo dari Mekah, itu bisa di sana kita berniat atau menjadikan tempat itu sebagai mikot. Ya, artinya ada beberapa pilihan lah ya, di bandara atau di daerah lain selama daerah itu punya jarak 90 kilo dari kota Mekah. Baik Pak, terima kasih. Kemudian begini Pak, ini yang paling banyak pertanyaan dan masalah itu seputaran jemaah haji wanita. Dan kita tahu bahwa jemaah haji kita mayoritas wanita juga. Betul. Ada sebagian juga wanita yang masih produktif dan ada sebagian juga wanita yang sudah dalam tanda kutip tidak produktif lagi. Ini kita bicara ke wanita yang produktif. Ada begini Pak, ada jemaah haji wanita Indonesia yang dia masuk kategori jemaah gelombang kedua. Betul. Tapi dia kloter akhir. Betul. Sehingga dia datang agak akhir, mikotnya di Yalamlam, melalui Bandara Jeddah langsung ke Mekah. Namun jemaah haji wanita tersebut sedang datang bulan atau haid, ya kan? Sementara dia sudah niat haji tamattu. Sementara sampai tanggal 8 Dzulhijjah itu haidnya belum selesai. Betul. Apa yang harus dilakukan jemaah seperti ini? Iya. Jadi khusus jamaah haji gelombang kedua emang waktunya, khususnya yang mereka datangnya di menjelang closing date tanggal 5 Dzulhijjah, emang waktunya sangat mepet dengan waktu keberangkatan mereka ke Arafah ya.
Nah ini emang sangat sangat sulit sekali perempuan untuk, apalagi mungkin dia punya jeda waktu, biasanya berhentinya haid itu 7 hari atau sesuai dengan kebiasaannya. Nah kalau itu terjadi, maka boleh ya, boleh wanita haid tersebut untuk merubah niat ya, niat ihram tamattunya tadi menjadi mungkin kiron atau ifrad. Artinya jadi pada saat itu dia tidak terkena kewajiban untuk menyelesaikan umroh dulu. Jadi dia bisa melaksanakan haji dulu baru umroh, ataupun sekaligus kiron ya. Jadi haji dengan umroh ya. Nah, yang bersangkutan karena tadi merubah niatnya, maka dikenakan dam dengan menyembelih kambing ya, karena ya dianggap mungkin merubah niat dari yang tadinya tamattu menjadi ifrad ataupun kiron. Selanjutnya begini Pak, ini masih seputaran jemaah haji wanita. Ada jemaah haji wanita yang kebetulan pada saat dia berangkat haji itu sedang datang bulan, sedang haid. Kemudian dia sudah berniat berikhram di mikot begitu, walaupun kondisinya lagi haid, tapi karena satu hal, mungkin dia ragu atau apa, dia membatalkan ikhramnya. Betul. Sedangkan dia mengambil haji tamattu. Apa yang harus dilakukan wanita ini? Iya, jadi membatalkan niat ihram sebenarnya hukumnya tidak boleh. Jadi bagi mereka yang melakukan hal tersebut, maka terkena dam dengan memotong seekor kambing. Ya. Jadi itu prinsip hukum utamanya. Baik. Nah sekarang kalau bicara kaitan dengan perempuan haid, ya, perempuan haid itu sebenarnya tidak menjadi penghalang dia berihram atau niat ihram. Jadi lanjutkan aja niat ihram ya. Kemudian setelah itu datang ke Mekah ya, lakukan seluruh ibadah kecuali tawaf. Ya, jadi tawaf tidak bisa dilaksanakan kecuali ketika dia dalam keadaan suci. Artinya kalau tawafnya belum dilakukan berarti belum bisa dilakukan tahallul juga. Betul. Ya, jadi ketika tawafnya selesai karena haidnya sudah selesai, baru setelah itu dia bisa melakukan tahallul. Baik. Sehingga mungkin begini ya Pak, kan kadang memungkinkan jemaah haji wanita itu tiba-tiba seolah-olah mengambil keputusan karena keraguan-raguan. Betul. Saat ini jemaah haji Indonesia wanita terutama yang masih produktif harusnya sudah tidak ragu-ragu lagi ketika pada saat dia sudah berniat berikhram tapi dia sedang datang bulan atau haid, tetap saja lanjutkan ikhramnya. Yang penting dia tidak melakukan tawaf karena tawaf itu harus suci dari hadas kecil maupun besar gitu. Betul. Baik. Betul. Kemudian kami teruskan, ini kita kembali lagi bicara soal mikot. Kan gelombang kedua itu jemaah haji yang tadi mendarat di Jeddah kemudian lanjut ke Mekah itu mengambil mikotnya di Yamlam. Betul. Tadi saya sudah sampaikan ke Bapak bahwa kecepatan pesawat itu antara 800 sampai 1000 km per jam, artinya 1 detik 1 kilo gitulah kira-kira. Betul. Kemudian muncul keraguan-raguan dari jemaah. Ini benar-benar apa enggak? Jangan-jangan ketika kami niat sudah kelewat Yalamlam. Betul. Apa sebaiknya itu mereka niatnya sebelum sampai ke Yalamlam atau setelahnya? Betul. Ya. Iya, dengan kondisi kecepatan pesawat itu emang sangat cepat sekali gitu ya. Emang kita tidak bisa memungkinkan kita berniat itu tepat karena mungkin ketika membaca lafaz niat itu dalam sekian detik pesawat itu sudah melewati ya. Makanya ada pertanyaan juga banyak ya, jadi gimana kalau niat ihram itu sebelum masuk ke mikot, artinya sebelum garis lurus dengan Ya'lamlam ya. Ini ulama hampir sepakat sih, cuma mungkin status hukumnya aja ya. Seperti Hanafi ya, orang-orang pemeluk mazhab Hanafi mengatakan mustahab. Mustahab itu hampir sama dengan sunnah ya. Kemudian ada Malikiyah dengan Hanabilah boleh, silakan aja, tidak ada masalah,
hukumnya sah, cuma emang makruh mereka ya. Nah, kemudian Syafi'iyah ini yang banyak orang-orang kita memeluknya itu hukumnya sah, nggak ada masalah. Jadi kalau niat ihram sebelum mikot, tapi afdolnya emang pada saat di mikot ya. Bahkan ulama kontemporer ya, dalam Abdurrahman Mahmud dalam kitabnya Qutbus Thimar ya, itu mengatakan boleh kita berniat ihram itu semenjak dari embarkasi. Iya, jadi kalau jamaah haji kita sekarang pada gelombang kedua kita mintakan untuk berkain ihram semenjak dari tanah air dari embarkasi, mereka bisa langsung pada saat itu juga mereka berniat ihram. Cuma mungkin yang harus diperhatikan, karena sudah berihram maka terkena ya larangan-larangan sebagaimana orang-orang berihram. Nah, jaraknya tentunya akan jauh lebih panjang. Ya. Kalau seumpamanya ya lam-lam hanya 15 menit menjelang mendarat pesawat di Bandara Jeddah, kalau kita dari Bandara Soekarno-Hatta artinya 9 jam kita harus siap-siap untuk menahan diri terhadap larangan-larangan yang tidak diperkenankan ketika kita berihram. Baik, kemudian begini Pak, saya masih akan ke permasalahan jemaah wanita, karena saya ingat begini Pak, tadi itu ketika jemaah haji kita itu banyak sekali jemaah yang wanita dan masih dalam usia produktif, memungkinkan ada jemaah yang berhaji sedang haid, sehingga dia ketika melewati mikot yang harusnya berihram, dia tidak lakukan itu dan dia itu enggan untuk konsultasi, begitu Pak. Apa yang harusnya wanita seperti itu lakukan? Orang yang datang ke Mekah dengan niat haji atau niat umroh wajib hukumnya. Wajib hukumnya dia berihram niat pada saat di mikot ya. Nah, termasuk juga saya kira wanita haid tadi yang tadi disampaikan ya. Nah, jika dia masuk ke Mekah kemudian dia belum ya atau dia tidak berniat ihram ya, sementara tujuannya haji dan umroh, maka dia kena dam. Dia harus memotong kambing ya, kecuali kalau dia langsung inisiatif keluar mikot 2 marhalah ya, jarak 2 marhalah 90 kiloan dari Mekah ya, kemudian berniat ihram di sana, ihram haji atau umroh, maka dia tidak terkena dam ya. Sebenarnya ada 3 jenis kelompok ya yang mereka boleh masuk ke Mekah tanpa berihram ya. Seperti pertama ada urusan penting ya, urusan kedinasan atau urusan yang lainnya yang kita anggap penting lah ya. Yang kedua karena urusan rutin, perdagangan, mungkin jual beli dan lain-lainnya. Yang ketiga ada juga karena darurat. Ada mungkin petugas haji yang harus mengevakuasi jamaah haji ke Mekah ya, sementara dia belum berniat. Saya kira ini kan menyangkut nyawa seseorang yang harus segera ditolong, maka dalam kondisi seperti itu boleh dia masuk ke Mekah tanpa keadaan ihram atau belum berniat ihram ya. Baik Pak, tadi Bapak sedikit sudah menyinggung soal siapa saja pihak-pihak yang kayaknya mendapatkan dispensasi tidak harus berihram. Kemudian saya ingin memperluas sedikit Pak, kan ada tadi Bapak sudah menyampaikan juga soal definisi mikot makani, artinya mikot yang berkaitan dengan tempat. Sedangkan memang kita ada petugas yang dikirim ke Arab Saudi yang memungkinkan itu mereka tidak mungkin melakukan mikot di situ Pak. Bagaimana caranya dan apa boleh ketika mereka itu mikot mulai dari tempat kerja dia, kantor dia, atau hotel dia gitu. Iya. Jadi gini, ya, kita batasi seumpamanya sekarang di Mekah ya. Jadi mikot makani bagi penduduk Mekah itu adalah tempat tinggalnya. Jadi kalau seumpamanya tempat tinggalnya itu ada di hotel di sekitar daerah Mahbasul Jin, maka dia boleh berihram untuk hajinya itu dari tempat tinggalnya. Atau boleh juga di Masjidil Haram, ya Masjidil Haram, atau tempat lain tapi
masih sekitar batas tanah haram. Nah, kemudian kan ada kasus ya, seumpamanya jamaah atau petugas haji bagaimana ya. Nah, petugas atau jamaah haji yang sudah tinggal lebih atau 4 hari ya, lebih dari 4 hari lah ya, di kota Mekah, maka kita kenai atau kita anggap bahwa dia itu sebagai penduduk Mekah. Jadi dianggap lah secara hukum dia dianggap penduduk Mekah. Maka baginya boleh berniat ihram atau mengambil mikot dari hotel tempat tinggalnya. Bahkan petugas haji ada juga yang yang karena keperluan dan urusan dia tidak bisa mungkin memakai kain ihram semenjak dari hotelnya. Dia bisa ketika dia di Arafah, dia keluar ya dari Arafah, batas Arafah ya. Jadi kan Arafah tuh ada Arafah start here. Nah, setelah itu kan keluar itu bukan masuk wilayah Arafah lagi ya. Nah, itu bisa selama itu masih dalam ruang lingkup tanah haram, dia bisa berniat di situ, ihramnya di situ. Khususnya mungkin untuk ihram haji, setelah itu baru dia bisa masuk ke Arafah. Baik. Ya. Kemudian terakhir begini Pak, saya tuh sering mendengar istilah ihram istirat. Apa sih sesungguhnya itu Pak? Ya, ihram istirat itu ihram yang disertai dengan syarat akan membatalkan ihram haji atau umrohnya ketika dia terhalang oleh sesuatu masakkah. Masakkah itu keadaan yang sangat sulit. Artinya pada saat itu dia bisa membatalkan. Jadi mengucapkan dalam niatnya itu syarat saya akan membatalkan atau akan tahallul ketika apabila saya menemui kondisi yang sulit bagi saya ya. Emang ada keuntungan bagi orang yang berniat istirat ini. Pertama, dia bisa tahallul atau dia bisa membatalkan niat ihramnya ya. Nah, yang kedua, dia ketika membatalkan, kalau untuk kasus yang lain kan kena dam. Untuk kasus dia karena istirahat itu tidak terkena dam. Ya, jadi ini Ibnu Qudamah mengatakan ada 2 hal yang didapatkan seseorang ketika dia berniat berniat istirahat. Satu, boleh membatalkan pada saat menemui kesulitan tersebut atau masalah tersebut. Yang kedua, dengan dia membatalkan dia tidak terkena dam atau tidak juga terkena puasa ya. Nah, ini emang ada sebuah hadis dari Dubaah binti Zubair bin Abdul Muthalib ya. Jadi pada saat itu datang Rasulullah kepada Dubaah binti Zubair ya. Nah, kemudian Dubaah berkata kepada Rasul, "Ana uridul hajj wa ana syakiyah" ya. Jadi saya pengen haji tapi saya sakit. Ini gimana Rasulullah? Jadi kemudian Rasulullah menjawab, "Hudi wastaroti ya anna mahilli haitsu habastani." Jadi haji kemudian beristirahatlah. Jadi beristirahatlah gimana? Dengan mengucapkan niat ya, niat bahwa tahallulnya nanti ketika kami menemukan masakoh pada saat ya mungkin di lokasi tempat dia menemukan masyakoh ya. Nah, ini menarik saya kira. Dengan kondisi jamaah haji kita yang di atas 50% lansia, yang kondisi tubuhnya itu selalu, kondisi kesehatannya itu selalu berubah risiko tinggi ya. Nah, ini menurut saya anjuran untuk niat beristirahat itu menjadi penting. Karena apa? Bisa tiba-tiba saja jamaah yang tadinya sehat, tiba-tiba menurun kondisinya, kemudian akhirnya dia tidak bisa melanjutkannya. Nah, kalau dia sudah berniat istirahat, maka dia tidak terkena kewajiban apa-apa. Ya, tidak terkena kewajiban apa-apa. Ini menarik menurut saya. Jadi jamaah haji yang risti dianjurkan untuk niat istirahat. Ya, bagaimana niatnya? Sama, cuma mungkin ada penambahan ya. Kalau untuk niat haji, labbaik Allahumma hajjan ya, kemudian ada tambahan emang ya, Allahumma labbaik Allahumma haji fa in habasani habisun famahilli
haitsu habasani. Ya, kalau haji. Kalau umroh gimana? Labbaik Allahumma umratan fa in habasani habisun famahilli haitsu habasani. Ya, kemudian kalau seumpamanya kiraan ya, haji dengan umroh ya, labbaik Allahumma hajjan wa umratan fa in habasana habisun famahilli haitsu habasani. Jadi artinya aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh atau haji dan umroh. Kalau ketemu ya fa in habasani habisun, kalau ketemu sampai masaka, maka tahallulnya di mana? Di lokasi tempat aku menemukan masakah tersebut. Nah, ketika itu diucapkan dan dia tahallul, dia tidak terkena dam. Ya. Baik, Pak Kasubdit, mengingat waktu, kita akan sambung lagi, insya Allah di lain waktu. Sekali lagi terima kasih atas segala penjelasannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin. Jemaah Haji Indonesia, rahimakumullah. Demikian tadi perbincangan kita dengan Kepala Subdirektorat Bimbingan Jemaah. Kita hari ini sudah membicarakan hal-hal yang terkait dengan mikot dan ikhram. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.